Hujan deras menyamarkan air mataku saat mertuaku mengusirku dan bayi kembarku yang masih merah. Suamiku hanya diam ketika ibunya menghinaku miskin dan tak berpendidikan. Bertahun-tahun kemudian, mereka terperangah melihat wajahku di berita sebagai pengusaha sukses, sementara hidup mereka hancur. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa perih di bagian bawah perutku masih terasa menyengat setiap kali aku melangkahkan kaki. Jahitan pasca melahirkan belum sepenuhnya kering, dan tubuhku masih terasa sangat ringkih. Di gendongan tanganku, dua bayi mungil, Lana dan Lano, tertidur pulas dalam balutan selimut tipis. Seharusnya hari ini adalah hari yang membahagiakan. Seharusnya, hari ini adalah hari di mana aku membawa pulang buah hatiku ke rumah, disambut dengan kehangatan seorang ayah dan nenek. Namun, firasat buruk sudah menghantuiku sejak taksi yang kutumpangi memasuki pekarangan rumah mewah bercat putih itu. Rumah itu milik mertuaku, tempat di mana aku menumpang hidup selama 1 tahun terakhir pernikahanku dengan Mas Rama. Begitu aku turun dari taksi dan membayar dengan sisa uang belanja yang kusimpan diam-diam, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. 2 koper besar milikku, koper butut yang kubawa saat pertama kali menikah, sudah tergeletak begitu saja di teras depan. Basah, terkena cipratan air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Pintu utama terbuka. Di sana berdiri ibu mertuaku, Ibu Ratna, dengan tangan bersedekap di dada. Wajahnya yang selalu dipoles make up tebal menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Di belakangnya, berdiri suamiku, Mas Rama. Lelaki yang kucintai, ayah dari anak-anak yang sedang kugendong ini, berdiri menunduk. Ia tidak berani menatap mataku. "Mau apa kamu balik lagi ke sini?" Suara Ibu Ratna terdengar tajam, memecah kesunyian sore yang mendung. Aku menelan ludah, mengeratkan pelukanku pada Lana dan Lano. "Ibu, aku baru pulang dari bidan. Ini cucu ibu, anak-anak Mas Rama. Mereka baru lahir 2 hari lalu." "Cucu?" Ibu Ratna tertawa, sebuah tawa yang kering dan menyakitkan. Ia melangkah maju, tapi bukan untuk melihat bayi-bayi ini. Ia justru menendang koperku hingga terguling menuruni 1 anak tangga. "Aku tidak butuh cucu dari rahim wanita kampungan sepertimu. Lihat dirimu, Elena. Kamu itu cuma anak pembantu yang kebetulan beruntung digoda anakku yang bodoh ini." Air mataku mulai menggenang. Aku menatap Mas Rama, memohon pembelaan. "Mas, tolong bicara. Ini anak-anak kita, Mas. Mereka butuh tempat berteduh. Jahitanku masih sakit, Mas." Mas Rama mengangkat wajahnya sedikit. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi rasa takut pada ibunya jauh lebih besar. Bibirnya bergerak pelan, namun tidak ada suara yang keluar. Ia kembali menunduk, meremas tangannya sendiri. Sikap pengecut yang luar biasa. "Jangan harap Rama akan membelamu," bentak Ibu Ratna. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang lentik berhias cincin berlian. "Dengar ya, Elena. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kami butuh bibit unggul untuk meneruskan bisnis keluarga, bukan darah campuran dari wanita miskin tak berpendidikan sepertimu. Buat apa punya keturunan kalau ibunya bodoh? Nanti anak-anak itu cuma jadi benalu seperti ibunya. Gen bodohmu itu akan merusak darah bangsawan kami." Kata-kata itu menghunjam dadaku lebih sakit daripada proses melahirkan itu sendiri. Miskin. Tak berpendidikan. Bodoh. 3 kata itu diulang-ulang seperti mantra kutukan. Memang, aku hanya lulusan SMP. Aku menikah muda karena Mas Rama berjanji akan membimbingku, tapi janji itu kini menguap bersama angin. Buang saja mereka. Ceraikan dia sekarang juga, perintah Ibu Ratna pada Mas Rama. Atau seluruh fasilitasmu, mobil, kartu kredit, warisan, ibu cabut semua. Ancaman itu membuat Mas Rama gemetar. Ia akhirnya membuka mulut, suaranya parau dan kecil, tapi cukup jelas untuk menghancurkan sisa hatiku yang masih utuh. "Maafkan aku, El, kamu pergi saja. Aku tidak bisa hidup susah. Aku akan urus surat cerainya nanti." Langit seolah runtuh menimpaku.
Hujan yang tadinya rintik kini berubah menjadi deras, seakan alam turut menangisi nasibku. Petir menyambar, membuat Lano di gendonganku kaget dan mulai menangis. Tangisannya disusul oleh Lana. Suara tangis bayi kembar itu melengking, memilukan hati siapa saja yang mendengarnya, kecuali dua manusia berhati batu di hadapanku ini. Bawa pergi berisik itu. Pergi? Usir Ibu Ratna sambil memberi isyarat pada Satpam untuk mendorongku keluar. Pak Satpam, yang sebenarnya orang baik, menatapku dengan iba. Namun, ia tak punya pilihan. Dengan lembut ia menggiringku mundur. Maaf, Non Elena, sebaiknya Non pergi sebelum Nyonya makin marah. Aku mundur perlahan. Air hujan mulai membasahi tubuhku, membasahi selimut bayi-bayiku. Aku berusaha menutupi wajah mereka dengan ujung dasterku yang lusuh. Dingin menusuk tulang, membuat gigiku gemeretuk. Aku menatap Mas Rama untuk terakhir kalinya. Ia sudah berbalik badan, masuk ke dalam rumah yang hangat dan megah itu, meninggalkan istri dan anaknya di tengah badai. Pintu jati yang kokoh itu tertutup dengan dentuman keras. Kini, aku berdiri sendirian di luar gerbang besi yang tinggi. Di kanan dan kiriku hanya ada koper basah. Tubuhku menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena amarah yang mulai membakar di dalam dada. Rasa sakit di perutku tidak lagi kuperdulikan. Aku menyeret koper dengan susah payah menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap erat kedua bayiku yang kedinginan. Jalanan aspal di depan kompleks perumahan elit ini terasa sangat panjang dan sepi. Tidak ada ojek, tidak ada angkutan umum yang lewat. Sestetes sayang diam ya, nak. Ada Bunda di sini, bisikku di tengah deru hujan, meski air mataku sendiri bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipi. Maafkan Bunda kalian lahir dari rahim wanita yang mereka sebut bodoh ini. Setiap langkah terasa berat. Kakiku lecet, sandalku putus sebelah, tapi aku terus berjalan. Aku tidak boleh berhenti. Jika aku berhenti, aku mati. Jika aku mati, siapa yang akan menjaga Lana dan Lano? Di bawah guyuran hujan lebat itu, sebuah sumpah terukir dalam hatiku yang hancur. Mereka membuangku karena aku miskin. Mereka menghinaku karena aku tidak berpendidikan. Mereka pikir aku adalah sampah yang bisa disingkirkan begitu saja. Lihat saja, Mas Rama, Ibu Ratna, gumamku dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Hari ini kalian membuangku seperti sampah. Tapi demi Tuhan yang menciptakan nyawa di pelukanku ini, suatu hari nanti aku akan kembali. Aku tidak akan lagi menjadi Elena yang bodoh. Aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari kalian, sampai kalian harus mendongak untuk melihatku. Kilat menyambar lagi, menerangi wajahku yang pucat namun mataku menyala. Malam itu, di tengah badai, Elena yang lugu dan penurut telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap bertarung melawan dunia demi anak-anaknya. 3 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Hidupku berubah drastis, jatuh ke titik nadir yang paling dasar. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada lagi makanan hangat yang tersedia di meja makan. Yang ada kini hanyalah sebuah peta kontrakan sempit di pinggiran kota, di sebuah gang yang begitu sempit hingga 2 motor pun sulit berselisih jalan. Dinding kontrakan ini terbuat dari batako kasar yang belum diplester, atapnya dari seng yang bocor di sana-sini jika hujan turun. Lantainya hanya semen kasar yang terasa dingin di malam hari. Tapi inilah istanaku sekarang. Satu-satunya tempat yang bisa kubayar dengan sisa uang tabungan dan penjualan cincin kawinku, satu-satunya barang berharga yang sempat kuselamatkan. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, aku sudah bangun. Bukan karena alarm, tapi karena tangisan Lana atau Lano yang meminta susu, atau karena suara tikus yang berlarian di plafon. Tubuhku semakin kurus, tulang selangkaku menonjol jelas. Baju-bajuku sudah longgar semua. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Sebentar ya, sayang. Bunda buatkan susu dulu, ujarku sambil menimang Lano yang rewel. Susu formula yang kubeli adalah yang paling murah di pasaran. Bahkan terkadang aku harus mengencerkannya lebih banyak air agar bisa cukup untuk 2 hari lagi. ASIku sudah kering sebulan lalu karena stres dan kurang gizi. Rasanya seperti ada pisau yang mengiris hati setiap melihat anakku menyedot botol susu yang isinya lebih banyak air daripada nutrisi. Setelah menidurkan mereka kembali, aku menitipkan si kembar pada Bu Siti,
tetangga sebelah yang baik hati meski sama miskinnya denganku. Aku memberinya upah sekadarnya, kadang hanya berupa sebungkus nasi rames, tapi dia menerimanya dengan ikhlas. Kamu hati-hati kerjanya ya, El. Jangan lupa makan, pesan Bu Siti saat aku pamit. Aku bekerja serabutan. Pagi hari, aku menjadi buruh cuci di kompleks perumahan yang letaknya lumayan jauh dari kontrakan. Aku berjalan kaki 3 kilometer demi menghemat ongkos. Tangan haluskus yang dulu hanya memegang alat masak di rumah mertua, kini kasar, kapalan, dan sering terkelupas karena deterjen keras. Di rumah majikanku yang pertama, seorang ibu muda yang cerewet, aku seringkali mendapat hinaan yang mengingatkanku pada Ibu Ratna. Heh, nyuci yang bersih dong. Itu di kerah masih ada daki. Kamu ini niat kerja nggak sih? Dasar nggak becus, pantas saja miskin. Omelnya sambil melempar kemeja suaminya ke wajahku. Aku hanya bisa menunduk, menelan gumpalan emosi di tenggorokan. Maaf, Bu. Saya ulangi lagi. Cepat. Jangan lelet. Saya mau pergi arisan. Bentaknya lagi. Aku menyikat baju itu sekuat tenaga, membayangkan wajah-wajah orang yang merendahkanku ada di sana. Keringat bercucuran membasahi dasterku. Punggungku pegal luar biasa karena harus membungkuk berjam-jam. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, bayangan wajah Lana dan Lano menjadi penyuntik energi. Aku butuh uang ini. Aku butuh uang untuk beli popok, beli susu, dan bayar kontrakan. Siangnya, setelah selesai mencuci di 2 rumah, aku tidak pulang. Aku pergi ke pasar induk. Di sana, aku menawarkan jasa angkut barang belanjaan bagi ibu-ibu yang berbelanja banyak. Upahnya tidak seberapa, dan saingannya banyak laki-laki kekar. Tapi aku tidak malu. Aku seringkali harus memanggul karung beras atau kardus minyak goreng di bahuku yang ringkih ini. Neng, kuat nggak? Kecil begini badannya, tanya seorang pedagang beras suatu hari. Kuat, Pak. Demi anak, jawabku singkat sambil tersenyum kecut, mengangkat karung 10 kilo ke pundak. Sore harinya, saat perjalanan pulang dengan tubuh remuk redam, aku melewati sebuah toko buku bekas di pinggir jalan. Biasanya aku hanya lewat, tapi hari itu, mataku tertumbuk pada sebuah majalah bisnis tua yang tergeletak di tumpukan obral, serba 2000. Di sampulnya ada tulisan besar, ubah nasibmu dengan wirausaha. Kata-kata Ibu Ratna terngiang lagi di kepalaku. Tak berpendidikan bodoh. Aku meraba saku dasterku. Ada uang 20.000 hasil seharian bekerja. Cukup untuk beli telur dan beras. Tapi entah dorongan dari mana, aku mengambil uang koin 2.000 rupiah dan membeli majalah bekas itu. Sesampainya di kontrakan, setelah menyusui si kembar dan menidurkan mereka, aku tidak langsung tidur. Di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang remang-remang, aku membuka majalah itu. Aku membacanya dengan lahap, kata demi kata. Aku yang hanya lulusan SMP ini seringkali tidak mengerti istilah-istilah di dalamnya seperti marine, omzet, atau branding. Tapi aku tidak menyerah. Aku sadar satu hal, otot saja tidak akan cukup untuk mengubah nasibku. Aku bisa menjadi kuli cuci seumur hidup dan tetap miskin. Jika aku ingin membalas dendam pada Ibu Ratna dan Mas Rama, jika aku ingin anak-anakku hidup layak, aku harus pintar. Aku harus mengisi otakku, bukan hanya dompetku. Sejak hari itu, setiap ada uang sisa sedikit saja, aku membeli buku bekas. Buku apa saja? Biografi orang sukses, buku cara menjahit, buku manajemen sederhana. Aku membacanya di sela-sela menunggu cucian kering, atau saat istirahat makan siang di pasar. Suatu siang yang terik, saat aku sedang berjalan menawarkan jasa angkut di area ruko tua dekat pasar, aku melihat seorang wanita tua sedang kesusahan membuka pintu rolling door sebuah toko kecil yang kusam. Papan nama toko itu sudah miring, Butik Kenanga. Tanpa pikir panjang, aku meletakkan barang bawaanku dan menghampirinya. Mari saya bantu, Bu. Wanita tua itu, yang rambutnya sudah memutih semua namun matanya masih tajam, menatapku heran. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, aku menghentakkan rolling door yang macet itu hingga terbuka ke atas. Terima kasih, Nak, ucapnya dengan suara serak. Sudah tua, tenaga sudah habis. Karyawan saya baru saja berhenti kemarin karena saya tidak sanggup bayar gaji. Aku mengintip ke dalam.
Toko itu penuh dengan kain-kain indah namun berdebu, dan manekin-manekin dengan baju model lama yang sudah ketinggalan zaman. Ada aura kesedihan di toko itu, sama seperti aura di hidupku. Ibu punya banyak kain bagus. Komentarku jujur, mataku tertuju pada gulungan kain batik sutra di pojok yang warnanya cantik sekali. Sayang kalau tidak diolah. Wanita tua itu, yang kemudian mengenalkan dirinya sebagai Bu Hanggini, menghela napas. Bagus apanya? Tidak ada yang beli. Model bajuku dibilang kuno. Orang sekarang sukanya baju-baju impor murah. Saya mungkin akan tutup bulan depan. Otakku yang belakangan ini penuh dengan ilmu dari buku-buku bekas tiba-tiba bekerja. Aku melihat sebuah gaun di manekin. Jahitannya rapi, tapi model kerahnya terlalu kaku membuat gaun itu terlihat tua. Bu, kataku ragu-ragu. Boleh saya saran? Kalau kerah itu dilepas, lalu bagian pinggangnya diberi aksen pita dari kain perca sisa itu, mungkin akan terlihat lebih modern. Seperti model di majalah yang saya baca kemarin. Bu Hanggini menatapku, lalu menatap gaun itu. Ia menatapku lagi, kali ini dengan pandangan menilai. Ia melihat dasterku yang lusuh, tanganku yang kasar, tapi mungkin ia juga melihat api di mataku. Kamu bisa menjahit? Tanyanya. Sedikit, Bu. Dulu waktu gadis sering bantu tetangga pasang kancing. Tapi saya cepat belajar. Saya mau belajar, jawabku tegas. Bu Hanggini terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Masuklah. Saya punya sisa nasi goreng tadi pagi, kita makan dulu. Setelah itu, tunjukkan apa maksudmu dengan pita tadi. Siang itu, di dalam butik tua yang hampir mati, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Harapan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari segalanya. 2 tahun telah berlalu. Rasanya baru kemarin aku melangkahkan kaki ke dalam butik kenanga dengan daster lusuh dan tangan kasar. Kini, butik tua itu telah menjadi rumah keduaku, tempat di mana aku menempa diri bukan hanya sebagai penjahit, tapi sebagai wanita yang memiliki visi. Waktu seolah berlari kencang. Hari-hariku adalah pusaran kesibukan yang nyaris tanpa jeda. Pukul 3 pagi aku bangun, menyiapkan sarapan dan bekal untuk Lana dan Lano yang kini sudah mulai aktif berlarian. Pukul 6, aku mengantar mereka ke tempat penitipan anak murah yang dikelola oleh komunitas ibu-ibu di kampung sebelah. Meski berat hati meninggalkan mereka, aku tahu ini satu-satunya cara agar aku bisa fokus bekerja dan belajar. Lana, Lano, jangan nakal ya. Bunda kerja dulu. Pesanku setiap pagi, mencium pipi gembil mereka yang menjadi satu-satunya pelipur lara. Iya, Bunda. Nanti bawain kue ya, seru Lana dengan pelatnya yang menggemaskan. Sampai di butik, aku langsung tenggelam dalam tumpukan kain dan pola. Bu Hanggini ternyata bukan sekadar pemilik butik biasa. Di masa mudanya, ia adalah desainer yang cukup disegani, namun tragedi keluarga dan usia membuatnya kehilangan semangat. Kehadiranku, dengan segala keluguan dan rasa ingin tahu yang meledak-ledak, seolah menghidupkan kembali api semangatnya. Salah, Elena. Tarikan benangmu terlalu kencang di bagian bustier ini, tegur Bu Hanggini tegas sambil memeriksa hasil jahitanku. Matanya jeli, tidak melewatkan 1 milimeter pun kesalahan. Ingat, pakaian itu seperti kulit kedua. Ia harus memeluk tubuh pemakainya dengan nyaman, bukan mengekang. Maaf, Bu. Saya perbaiki, jawabku cepat, segera membongkar jahitan yang sudah kubuat selama 2 jam. Tidak ada keluhan. Aku tahu, setiap teguran Bu Hanggini adalah ilmu mahal. Bu Hanggini tidak hanya mengajariku teknik menjahit tingkat tinggi, mulai dari draping, pattern making, hingga teknik bordir rumit, tapi ia juga memaksaku untuk sekolah. Ya, sekolah. Otakmu encer, Elena. Sayang kalau cuma dipakai buat memikirkan belanja harian, katanya suatu hari sambil menyodorkan brosur kejar paket C, ambil ini. Luluslah SMA. Setelah itu, saya akan bantu kamu kuliah malam jurusan manajemen atau desain. Saya yang bayar. Aku menangis hari itu. Menangis karena terharu ada orang asing yang begitu peduli padaku, padahal keluargaku sendiri membuangku. Bu, saya janji tidak akan mengecewakan ibu. Maka dimulailah masa-masa neraka yang indah itu. Siang bekerja di butik, sore mengurus pesanan custom, malam kuliah,
dan tengah malam mengurus anak serta belajar. Tidurku hanya 3-4 jam sehari. Kantung mataku menghitam, tubuhku makin kurus, tapi mataku semakin tajam. Aku menyerap semua ilmu seperti spons kering yang dilempar ke lautan. Aku belajar tentang branding, tentang target pasar, tentang psikologi warna. Aku mulai mengerti bahwa fashion bukan sekadar baju, tapi tentang identitas dan kepercayaan diri. Suatu sore yang mendung, aku sedang mengangkat gulungan kain tebal dari pemasok yang baru datang. Truk berhenti di pinggir jalan raya depan ruko. Saat aku sedang kesusahan menahan beban kain di bahu, sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan karena macet. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kenal plat nomor itu. B1R. Itu mobil Mas Rama. Kaca mobil itu sedikit terbuka. Di dalamnya, aku melihat Mas Rama sedang tertawa, menyetir sambil memegang tangan seorang wanita di sampingnya. Wanita itu cantik, kulitnya putih mulus, rambutnya di-blow sempurna, mengenakan baju yang kulihat harganya jutaan di majalah. Mereka tampak begitu bahagia, begitu tanpa beban. "Sayang, nanti kita dinner di mana?" Samar-samar kudengar suara manja wanita itu. Istri barunya. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, memeluk gulungan kain kotor, dengan keringat bercucuran di pelipis. Penampilanku kumal, celana jeans belel dan kaos oblong. Kontras yang begitu menyakitkan. Mas Rama bahkan tidak menoleh ke arahku. Baginya, aku mungkin hanya satu dari sekian banyak orang kecil di pinggir jalan yang tak kasat mata. Rasa panas menjalar di dadaku. Bukan rasa cemburu, tapi rasa marah yang membakar. "Tunggu saja, Mas," batinku, mencengkeram kain itu kuat-kuat hingga jari-jariku memutih. "Tertawalah sekarang. Nikmati kemewahanmu. Saat ini aku memang masih mengangkat kain di pinggir jalan. Tapi suatu hari nanti, aku yang akan duduk di kursi belakang, dan kamu yang akan memohon untuk sekadar membukakan pintu mobilku." Kejadian itu menjadi bensin baru bagi mesin ambisiku. Aku bekerja lebih keras. Aku mulai mendesain koleksi kecil-kecilan untuk butik kenanga. Aku menggabungkan gaya klasik Bu Hanggini dengan sentuhan modern yang kupelajari dari tren terkini. Hasilnya, luar biasa. Pelanggan mulai berdatangan. Mereka menyukai desainku yang segar tapi elegan. Omzet butik perlahan naik. Bu Hanggini tersenyum puas melihat laporan keuangan yang kubuat. "Kamu sudah siap, El?" gumamnya pelan, sorot matanya tampak lelah namun bangga. Aku tidak menyadari saat itu, bahwa kalimat itu adalah sebuah isyarat perpisahan. Berita duka itu datang 3 bulan kemudian. Bu Hanggini meninggal dunia dalam tidurnya dengan tenang. Ia pergi tanpa anak, tanpa suami, dan mewariskan seluruh butik beserta isinya kepadaku. "Untuk Elena, putriku yang tak sedarah," begitu tulisnya dalam wasiat. Aku hancur. Kehilangan Bu Hanggini rasanya lebih menyakitkan daripada saat diusir mertuaku. Bu Hanggini adalah ibuku, mentorku, penyelamatku. Tapi aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada amanah besar di pundakku. Ada Lana dan Lano yang masa depannya bergantung padaku. Dengan modal warisan dan tabungan hasil kerja keras selama ini, aku melakukan pertaruhan besar. Aku menutup butik selama 2 minggu. Aku merenovasi total interiornya. Dinding kusam kucat putih bersih minimalis, pencahayaan kaganti dengan lampu sorot hangat yang mewah. Dan yang paling penting, aku mengganti papan nama toko. Bukan lagi Butik Kenanga. Di sana kini terpampang tulisan elegan berwarna emas, Elena Mode. Aku merombak total konsep bisnis. Aku tidak lagi menyasar ibu-ibu pasar yang menawar harga sadis. Aku membidik wanita karir, businesswoman, dan sosialita muda yang butuh pengakuan lewat penampilan. Aku membuat desain yang bold, tegas, namun tetap feminin. Desain yang merepresentasikan diriku, wanita yang bangkit dari keterpurukan. Peluncuran perdana sepi. Hanya beberapa pelanggan lama yang datang. Aku sempat ragu, apakah aku terlalu ambisius? Uangku menipis untuk renovasi. Namun, keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang pelanggan baruku, seorang wanita muda yang ramah bernama Mbak Sarah, membeli salah satu gaun rancanganku. Gaun malam berwarna navy dengan potongan asimetris yang unik. "Ini cantik sekali, Mbak El. Jahitannya rapi, rasanya pas di badan.
pujinya. Ternyata, Mbak Sarah adalah asisten pribadi seorang selebriti papan atas yang sedang naik daun, Diva. Suatu malam, Diva harus menghadiri acara penghargaan mendadak dan gaun dari desainer terkenalnya rusak. Mbak Sarah dengan panik menawarkan gaun Elena Mode yang baru dibelinya. Malam itu, Diva melenggang di karpet merah dengan gaun rancanganku. Foto-fotonya menyebar viral di media sosial. Siapa desainer gaun ini? Simpel tapi berkelas banget. Diva kelihatan anggun banget pakai baju itu. Merek apa ya? Keesokan harinya, ponselku meledak. Notifikasi pesanan masuk bertubi-tubi. Akun Instagram butik yang tadinya hanya punya 200 pengikut, melonjak jadi 50.000 dalam semalam. Wartawan mulai mencari tahu siapa di balik Elena Mode. Aku kewalahan, tapi bahagia. Aku merekrut 3 penjahit baru, 2 lulusan SMK Tata Busana yang punya semangat sama sepertiku dulu. Kami lembur setiap hari. Di tengah kesuksesan yang mulai merangkak naik, aku tidak melupakan peran utamaku. Setiap akhir pekan adalah waktu sakral untuk Lana dan Lano. Mereka kini sudah berusia 5 tahun, tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan peka. Bunda, baju ini Bunda yang buat ya? Ada di TV. Seru Lano sambil menunjuk layar televisi di apartemen baru kami. Ya, kami sudah pindah dari kontrakan sempit ke sebuah apartemen sederhana yang bersih dan aman. Iya, Nak. Bagus tidak? Tanyaku sambil memeluk mereka di sofa. Bagus banget. Bunda hebat, puji Lana. Lalu wajahnya berubah serius. Bunda, kalau kita kaya, ayah bakal sayang sama kita nggak? Pertanyaan polos itu menusuk jantungku. Aku menatap mata bening anakku. Mereka tahu mereka punya ayah, tapi mereka juga tahu ayah mereka tidak menginginkan mereka. Sayang, aku membelai rambut Lana. Kita tidak butuh orang yang tidak menginginkan kita untuk bahagia. Bunda sayang kalian, itu sudah cukup. Dan kita kaya bukan supaya disayang orang jahat. Kita kaya supaya kita bisa berdiri tegak, supaya kita bisa bantu orang lain, dan supaya tidak ada lagi yang bisa menginjak-injak harga diri kita. Lana dan Lano mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya paham. Tapi mereka memelukku erat. Pelukan mereka adalah benteng terkuatku. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku berdiri di balkon apartemen lantai 10. Memandang lampu-lampu kota Jakarta. Di kejauhan, di kawasan elit sana, ada rumah Mas Rama dan Ibu Ratna. Tunggu tanggal mainnya, bisikku pada angin malam. Elena Mode baru permulaan. Aku akan membuat nama ini begitu besar, sampai kalian tidak bisa menghindar untuk melihatnya, membacanya, dan mendengarnya di mana-mana. Dan saat itu terjadi, kalian akan menyadari kesalahan terbesar dalam hidup kalian adalah membuangku. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang anak menjadi remaja, atau mengubah nasib seseorang dari parit ke istana, dan sebaliknya. Di ruang makan yang megah namun terasa dingin di rumah Ibu Ratna, suasana pagi itu suram. Tidak ada lagi tawa atau obrolan sombong seperti dulu. Perabotan mewah masih ada, tapi banyak yang sudah mulai kusam karena kurang perawatan. Beberapa lukisan mahal bahkan sudah hilang dari dinding, terjual diam-diam untuk menutupi hutang perusahaan yang membengkak akibat salah urus Mas Rama dan gaya hidup istri barunya, Bella. Mas Rama duduk di ujung meja, mengaduk kopinya dengan tatapan kosong. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini mulai menipis dan beruban di bagian tepi, meski usianya belum genap 40. Beban pikiran membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Di seberangnya, Ibu Ratna duduk dengan wajah masam. Ia baru saja memecat 2 pembantu lagi bulan ini, karena tidak sanggup membayar gaji. Kapan dana pinjaman dari bank cair? Rama, tanya Ibu Ratna ketus, memecah keheningan. Bella minta ganti mobil baru terus. Telinga Mama panas dengar rengekannya. Mas Rama menghela napas berat. Bank menolak, MA. Agunan kita sudah habis. Pabrik garmen kita kalah saing. Klien lama pada lari semua. Itu karena kamu tidak becus, bentak Ibu Ratna, membanting sendoknya. Coba kalau istrimu si Bella itu bisa bantu kerja, bukan cuma belanja. Saat perdebatan mulai memanas, televisi layar datar berukuran 60 inci di ruang tengah menyiarkan program berita bisnis pagi. Suara ancor berita yang renyah menarik perhatian mereka. Dan untuk segmen Inspirator Bisnis, hari ini,
kita kedatangan tamu istimewa. Sosok wanita tangguh yang memulai segalanya dari nol, dan kini dinobatkan sebagai wanita pengusaha paling berpengaruh tahun ini oleh majalah Forbes Indonesia. Brand fashionnya, Elena Mode, kini sudah merambah pasar Asia. Mari kita sambut Ibu Elena. Nama itu membuat Mas Rama dan Ibu Ratna membeku. Kepala mereka menoleh cepat ke arah layar televisi. Di layar kaca, duduk seorang wanita yang kecantikannya membuat napas tertahan. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura wibawa namun tetap anggun. Rambutnya ditata selek bun yang elegan. Wajah itu tidak salah lagi. Itu Elena. Tapi bukan Elena yang lusuh, yang dulu selalu menunduk takut-takut di depan mereka. Wanita di layar itu tersenyum percaya diri, matanya berbinar cerdas, dan cara bicaranya astaga. Ia berbicara dengan artikulasi yang jelas, penuh wawasan, dan sangat memikat. Selamat pagi, sapa Elena di TV dengan senyum manis yang mematikan. Ibu Elena, tanya pembawa acara, kisah sukses Anda sangat viral. Banyak yang penasaran, apa titik balik terbesar dalam hidup Anda hingga bisa sesukses sekarang? Kabarnya Anda dulu sempat mengalami masa sulit. Di ruang makan, Ibu Ratna memegang dadanya yang berdegup kencang. Tangannya gemetar hingga menyenggol gelas kopi, membuatnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Tapi tidak ada yang peduli pada pecahan gelas itu. Mata mereka terpaku pada jawaban Elena. Elena di layar TV tersenyum, sebuah senyum yang penuh arti. Ia menatap lurus ke kamera, seolah menembus lensa dan menatap langsung ke dalam jiwa Mas Rama dan Ibu Ratna di rumah mereka. Titik balik saya. Elena terdiam sejenak, mengambil napas. Adalah ketika saya dibuang. Dulu, saya pernah diusir dari rumah dengan 2 bayi kembar di tangan, di tengah hujan deras. Saya dihina karena saya miskin dan tidak berpendidikan. Saya dibilang, gen bodoh, yang akan merusak keturunan. Mas Rama ternganga. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tapi, lanjut Elena dengan nada tegas namun tenang, saya justru ingin berterima kasih pada orang-orang yang membuang saya itu. Terima kasih karena sudah meremehkan saya. Terima kasih karena sudah membuang berlian yang kalian kira batu kali. Hinaan kalian adalah bahan bakar saya. Karena kalian, saya belajar. Karena kalian, saya bangkit. Dan hari ini, saya buktikan bahwa wanita miskin tak berpendidikan itu kini bisa berdiri lebih tinggi daripada kalian. Pembawa acara tampak terkesima. Luar biasa. Dan kabarnya, si kembar sekarang juga berprestasi ya, Bu? Ya, Lana dan Lano baru saja memenangkan Olimpiade Matematika tingkat nasional. Jawab Elena bangga, matanya berbinar penuh kasih. Mereka adalah bukti bahwa, saya bukanlah gen gagal. Layar berganti menampilkan foto Elena bersama 2 anak kembar berusia sekitar 6 tahun yang tampan dan cantik, memegang piala besar. Mereka tertawa bahagia. Di rumah mewah itu, keheningan mencekam. Mas Rama merosot di kursinya. Ibu Ratna terduduk lemas, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Itu anak-anakku, desis Mas Rama, suaranya bergetar. Mereka hebat sekali. Anak-anakmu? Ibu Ratna mendesis, matanya menyipit licik. Tiba-tiba, ekspresi terkejut di wajahnya berubah menjadi ekspresi serakah yang menakutkan. Rama, kamu dengar itu? Usahanya sudah merambah Asia. Dia kaya raya, Rama. Jauh lebih kaya dari kita sekarang. Terus kenapa? Dia sudah benci kita. Jawab Rama putus asa. Bodoh. Ibu Ratna memukul meja. Itu cucuku. Darah daging keluarga kita. Kita punya hak atas mereka. Kalau kamu bisa ambil hak asuh si kembar, kita bisa minta bagian harta gonogini. Atau setidaknya, kita bisa minta jatah bulanan untuk biaya anak. Kamu harus dekati dia lagi, Rama. Buang si Bella yang tidak berguna itu, rebut kembali Elena. Mas Rama menatap ibunya dengan ragu. Tapi bayangan hutang yang menumpuk dan kejayaan Elena yang menyilaukan mata membuatnya goyah. Keserakahan perlahan mengalahkan rasa malunya. Efek dari siaran berita itu luar biasa. Telepon di kantor Mas Rama yang biasanya sepi tagihan, kini berdering terus.
Tapi bukan tagihan, melainkan kolega bisnis yang penasaran. Pak Rama, itu mantan istri Bapak kan yang masuk TV? Wah, hebat sekali ya. Kok bisa dilepas? Pak? Sayang sekali loh, sindir seorang rekan bisnis lewat telepon. Wajah Mas Rama panas setiap mendengarnya. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga Rama dan Bella makin neraka. Bella, yang tahu suaminya mulai melirik mantan istrinya yang sukses, mengamuk setiap hari. Oh, jadi kamu mau balik sama si babu itu karena dia kaya sekarang? Teriak Bella sambil melempar tas brandednya. Jaga mulutmu, Bella. Dia ibu dari anak-anakku. Bentak Rama, yang untuk pertama kalinya berani melawan Bella. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Dulu ia membuang Elena demi Bella yang lebih cantik dan berkelas. Tapi sekarang, Elena jauh lebih berkelas dari Bella. Elena punya aura wanita cerdas yang mandiri, sementara Bella hanya parasit yang bisanya menghabiskan uang. Didorong oleh desakan ibunya dan kehancuran finansial yang di depan mata, Rama akhirnya menyusun rencana busuk. Ia mulai mencari tahu alamat kantor Elena Mode. Ingat Rama, pesan Ibu Ratna sebelum Rama berangkat. Pakai baju terbaikmu. Bawa bunga. Menangislah kalau perlu. Bilang kamu menyesal, bilang kamu dipaksa mama dulu. Jangan, bilang saja kamu hilaf. Yang penting, dapatkan hatinya lagi. Atau minimal, dapatkan akses ke anak-anak itu. Rama mengangguk. Ia mengenakan jas lamanya yang masih cukup bagus, membeli buket mawar merah besar, dan memacu mobilnya menuju gedung perkantoran elit di pusat kota. Sementara itu, di kantor pusat Elena Mode, aku sedang sibuk meninjau desain untuk Jakarta Fashion Week. Asistenku, Nina, masuk dengan wajah sedikit tegang. Bu El, ada tamu di lobi. Memaksa ingin bertemu. Katanya dia suami ibu, lapor Nina ragu-ragu. Aku berhenti mencoret-coret sketsa. Jantungku berdesir, tapi bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin pertempuran yang sudah kutunggu-tunggu. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, ikan masuk ke dalam jaring. Mantan suami, Nina, koreksiku tenang. Suruh dia masuk. 5 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Mas Rama masuk dengan langkah ragu. Ia tampak terkesima melihat ruang kantorku yang luas, modern, dan mewah. Dinding kaca di belakangku menampilkan pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Aku duduk di kursi direkturku yang besar, menatapnya tanpa ekspresi. El? Suaranya terdengar tercekat. Ia meletakkan bunga mawar itu di meja kerjaku. Kamu luar biasa. Aku bangga sekali melihatmu di TV kemarin. Aku tidak menyentuh bunga itu. Aku hanya menyilangkan kaki, menatapnya dingin. Langsung saja, Rama. Ada urusan apa kamu kesini? Waktuku mahal. Rama tampak tersentak dengan nada bicaraku yang otoriter. Ia mencoba tersenyum, senyum yang dulu bisa meluluhkanku, tapi sekarang terlihat menyedihkan. El, aku datang untuk minta maaf. Sungguh, aku bodoh dulu melepaskanmu. Aku menyesal setiap hari, El. Aku sadar, cuma kamu wanita yang benar-benar tulus mencintaiku. Bella itu wanita jahat, dia cuma mau hartaku. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Lucu ya. Dulu kamu bilang aku yang parasit, aku yang benalu. Sekarang kamu bilang istrimu yang begitu? Kamu memang tidak pernah berubah, Rama. Selalu menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu. Wajah Rama memerah. Ia berlutut di depan mejaku, mencoba meraih tanganku. El, tolong kasih aku kesempatan kedua. Demi anak-anak. Anak-anak butuh sosok ayah. Kan? Aku mau ketemu Lana dan Lano. Aku kangen mereka. Aku menarik tanganku kasar sebelum ia sempat menyentuhnya. Kangen? Selama 6 tahun ini, pernah 1 detik pun kamu mencari mereka? Pernah kamu kirim 1 rupiah pun untuk beli susu mereka saat mereka kelaparan? Di mana kamu saat Lana sakit demam tinggi dan aku harus gendong dia jalan kaki ke puskesmas jam 2 pagi? Di mana kamu, Rama? Bentakanku menggema di ruangan itu. Rama terdiam, menunduk. Aku dilarang Mama, El. Kamu tahu kan Mama seperti apa?
Berhenti berlindung di ketiak ibumu, potongku tajam. Kamu itu laki-laki dewasa, Rama, tapi nyalimu lebih kecil dari semut. Dan sekarang, setelah melihat aku sukses, setelah melihat anak-anakku berprestasi, tiba-tiba kamu ingat kalau kamu bapaknya? Kamu bukan kangen mereka, Rama. Kamu kangen uangku. Rama mendongak. Matanya berkilat marah karena kedoknya terbongkar. Jangan sombong kamu, El. Bagaimanapun juga, darahku mengalir di tubuh mereka. Secara hukum aku masih ayah kandung mereka. Aku bisa menuntut hak asuh kalau kamu menghalangiku. Oh. Aku mengangkat alis, menantang. Coba saja. Saat itulah, pintu ruangan terbuka lagi. Dua sosok kecil berseragam sekolah internasional masuk dengan riang. Bunda, kita pulang Cep. Lana dan Lano berhenti di ambang pintu. Mereka melihat laki-laki asing yang berlutut di depan ibunya dengan wajah merah padam. Rama menoleh, matanya berbinar melihat sepasang anak kembar yang tumbuh sehat dan tampan itu. Lana, Lano ini papa, nak, ujar Rama, bangkit berdiri dan merentangkan tangan, hendak memeluk mereka. Tapi reaksi si kembar di luar dugaan. Mereka tidak berlari menyambut pelukan itu. Mereka justru mundur selangkah, wajah mereka datar dan dingin, persis seperti ekspresiku. Lana menatap Rama dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu bertanya dengan nada menusuk. Papa? Papa kami sudah mati. Itu kata bunda dulu waktu kami tanya kenapa papa nggak pernah datang pas ulang tahun. Lano menambahkan dengan sinis. Paman siapa? Jangan ngaku-ngaku. Kami nggak kenal orang yang membuang bunda pas hujan-hujan. Kalimat itu menampar Rama lebih keras daripada pukulan fisik. Ia terpaku di tempatnya, tangannya menggantung hampa di udara. Ia baru menyadari bahwa pintu hati anak-anaknya sudah tertutup rapat, dikunci oleh perbuatannya sendiri di masa lalu. Dan kuncinya sudah dibuang ke dasar lautan kebencian. Keheningan yang menyelimuti ruang kerjaku terasa begitu padat, seolah udara di ruangan ini tiba-tiba tersedot habis. Kalimat polos namun tajam yang keluar dari mulut Lano dan Lana barusan masih menggantung di udara, menciptakan jurang pemisah yang tak kasat mata namun begitu lebar antara mereka dan ayah kandungnya sendiri. Rama berdiri terpaku, tangannya yang tadi terentang kini turun perlahan ke sisi tubuhnya, terkulai lemas seperti boneka yang tali penggeraknya putus. Wajahnya pucat, matanya menatap nanar ke arah dua bocah yang menatapnya dengan pandangan asing dan dingin. Tidak ada kerinduan di mata anak-anakku, hanya rasa ingin tahu yang bercampur dengan kewaspadaan, seolah mereka sedang berhadapan dengan orang asing yang berpotensi bahaya. Lana, Lano. Rama berbisik, suaranya pecah. Ini papa. Papa kangen kalian. Bunda bilang papa sudah tenang di surga, sahut Lana ketus, sambil melangkah mundur dan menggenggam erat tanganku. Ia menyembunyikan separuh tubuhnya di balik kakiku, mencari perlindungan. Bunda nggak pernah bohong. Aku merasakan getaran kecil di tangan Lana. Amarah yang tadinya membara di dadaku perlahan berganti menjadi rasa protektif yang meluap-luap. Aku tidak akan membiarkan laki-laki ini merusak mental anak-anakku yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku menekan tombol interkom di meja kerjaku. Nina, tolong masuk sebentar. Dalam hitungan detik, Nina masuk dengan wajah cemas. Ia melihat ketegangan di ruangan itu. Nina, tolong ajak Lana dan Lano ke ruang bermain. Belikan mereka es krim atau apa saja yang mereka mau. Bunda ada urusan sebentar dengan tamu ini. Perintahku tegas, tanpa melepaskan tatapanku dari Rama. Baik, Bu El. Ayo, sayang, kita main di luar yuk. Ajak Nina lembut. Anak-anak menatapku sejenak meminta persetujuan. Aku mengangguk dan tersenyum menenangkan. Pergi sama Tante Nina dulu ya. Bunda selesaikan urusan sebentar. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kaki anak-anak menjauh, topeng ketenanganku runtuh. Aku berdiri, menatap Rama dengan tatapan yang bisa membekukan lahar panas. Kamu dengar itu, Rama? Tanyaku dingin. Itu adalah suara kejujuran. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini setelah 6 tahun menghilang, membawa seikat bunga layu, dan berharap mereka akan lari ke pelukanmu sambil berteriak, Papa? Kamu hidup di dunia mimpi. Wajah Rama berubah. Rasa malu akibat penolakan tadi berubah menjadi kemarahan defensif. Ia melangkah maju,
menudingkan telunjuknya ke wajahku. Kamu mencuci otak mereka. Kamu meracuni pikiran mereka supaya membenciku. Dasar wanita licik. Aku tidak perlu meracuni pikiran siapapun. Balasku tenang, menepis tangannya yang menunjukku. Absennya dirimu selama ini sudah cukup menjadi racun bagi mereka. Kamu yang memilih untuk tidak ada, Rama. Kamu yang memilih untuk mematuhi ibumu dan membuang kami. Sekarang, saat kamu menuai apa yang kamu tanam, jangan salahkan tanahnya. Rama menggeram frustrasi. Ia mengacak rambutnya kasar, lalu menatap sekeliling ruang kantorku yang mewah. Matanya menyiratkan keserakahan yang terselubung keputusasaan. Aku tidak peduli, bentaknya. Aku ayah kandung mereka. Di akta kelahiran, namaku masih ada. Aku punya hak asuh atas mereka. Dan asal kamu tahu, ibu sangat ingin bertemu cucu-cucunya. Kamu tidak berhak memisahkan nenek dari cucunya. Nenek? Aku tertawa sinis, suara tawaku menggema di ruangan luas itu. Aku berjalan menuju lemari arsip di sudut ruangan, mengambil sebuah map tebal berwarna biru, lalu melemparkannya ke atas meja tepat di hadapan Rama. Map itu mendarat dengan suara gebrak yang keras. Baca itu, perintahku. Rama menatap map itu dengan ragu. Apa ini? Itu adalah rekaman jejak digital dan bukti fisik penelantaran yang kamu dan ibumu lakukan selama 6 tahun. Jelasku, suaraku tajam mengiris. Di dalamnya ada salinan pesan singkat saat ibumu mengusirku. Ada bukti rekaman CCTV kompleks saat satpam menyeretku keluar. Ada catatan medis Lana saat dia hampir mati karena demam berdarah, dan aku tidak punya uang sepeser pun karena kamu memblokir semua aksesku. Dan yang paling penting, aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap manik matanya dalam-dalam. Ada bukti mutasi rekening. Selama 72 bulan, tidak ada 1 rupiah pun transfer dari Bapak Rama yang terhormat untuk anak-anaknya. 0. Rama terdiam, tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar dokumen itu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Hukum di negara ini jelas. Rama, lanjutku, kini dengan nada penuh kemenangan. Penelantaran anak adalah tindak pidana. Jika kamu berani melangkah ke pengadilan untuk menuntut hak asuh, aku jamin bukan hak asuh yang kamu dapat, tapi sel penjara. Pengacara terbaik di Jakarta sudah siap di belakangku. Kamu punya apa? Uang sisa belanja Bella? Penyebutan nama Bella membuat bahu Rama merosot. Ia tahu ia kalah. Ia tahu ia tidak punya daya tawar apapun. Keuangannya hancur, harga dirinya hancur, dan kini senjata terakhirnya, status sebagai ayah, juga tumpul di hadapan bukti-bukti yang kusiapkan. Suaranya melemah, kembali menjadi Rama yang pengecut seperti dulu. Rama yang selalu berlindung di balik ketiak ibunya. Tolonglah, perusahaan Mama diambang kebangkrutan. Debt collector sudah mulai datang ke rumah. Kalau aku bisa bawa anak-anak pulang, mungkin Mama bisa sedikit tenang Dan apa? Potongku cepat. Dan kamu bisa memeras uang dariku dengan alasan biaya asuh anak? Kamu mau menjadikan Lana dan Lano alat untuk melunasi hutang judi bisnis kalian? Rama diam, tidak membantah. Kediamannya adalah jawaban paling jujur. Darahku mendidih. Ternyata benar, tidak ada setitik pun rasa kasih sayang di hatinya. Semuanya hanya tentang uang, dan uang. Keluar, ucapku pelan, namun penuh penekanan. Rama mendongak. Keluar, teriakku, suaranya menggelegar hingga membuat Rama tersentak mundur. Keluar dari kantorku, keluar dari hidupku, dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu atau wajah ibumu di depan anak-anakku lagi. Sekali lagi aku melihat bayanganmu di dekat sekolah mereka, aku akan pastikan sisa hidupmu habis di balik jeruji besi. Dan percayalah, Rama, aku punya uang dan kekuasaan untuk melakukan itu sekarang. Rama memungut buket mawarnya yang menyedihkan dengan tangan gemetar. Ia menatapku sekilas, tatapan penuh penyesalan yang terlambat, penuh kerinduan pada sosok Elena yang dulu bodoh dan penurut. Tapi Elena itu sudah mati. Ia berbalik dan berjalan gontai menuju pintu. Satu hal lagi, Rama, panggilku saat tangannya menyentuh gagang pintu. Ia menoleh, secercah harapan muncul di matanya. Sampaikan pada ibumu, ujarku datar,
sambil kembali duduk di kursi kebesaranku dan memutar pena mahal di jari-jariku. Katakan padanya, Gen bodoh, dari wanita miskin ini baru saja membeli saham mayoritas bank tempat kalian berhutang. Jadi, bersiaplah. Penagihan bulan depan mungkin akan sedikit lebih ketat. Mata Rama membelalak lebar, mulutnya ternganga tak percaya. Wajahnya berubah seputih kertas. Ia baru menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan lagi mantan istrinya, melainkan raksasa yang memegang leher nasibnya. Tanpa kata, ia berhamburan keluar, melarikan diri dari menara gading tempatku bertahta. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk. Rasanya lega. Sangat lega. Bukan karena dendam yang terbalas, tapi karena aku akhirnya memutus rantai masa lalu yang selama ini masih sedikit membelenggu. Pintu terbuka lagi. Nina menyembulkan kepalanya. Sudah aman, Bu? Aku tersenyum tulus. Sangat aman, Nina. Panggil anak-anak masuk. Kita makan siang enak hari ini. 2 bulan setelah pertemuan itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah turut merayakan kebebasan yang sesungguhnya. Namun, cerahnya langit tidak berlaku bagi penghuni rumah mewah di kawasan Pondok Indah itu. Awan gelap menggantung tebal di atas nasib Ibu Ratna dan Rama. Pagi itu, suasana di depan rumah pilar putih itu riuh rendah. Bukan karena pesta, melainkan karena eksekusi penyitaan aset oleh pihak bank. Truk-truk besar berjejer di depan gerbang. Orang-orang berseragam sibuk mengangkut sofa Italia, lemari jati, dan barang-barang mewah lainnya keluar dari dalam rumah. Stiker merah besar bertuliskan, "Disita," tertempel menyolok di pintu gerbang dan pintu utama. Aku tidak ada di sana secara fisik. Aku tidak perlu mengotori mataku dengan melihat penderitaan mereka secara langsung. Namun, berita itu ada di mana-mana. Televisi, koran, hingga akun gosip di media sosial menayangkan runtuhnya keluarga terpandang yang dulu begitu sombong. Di layar tabletku, aku melihat rekaman video amatir dari tetangga mereka. Di sana, terlihat Ibu Ratna sedang histeris. Ia duduk bersimpuh di aspal panas, meraung-raung sambil memeluk kaki petugas bank. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini acak-acakan, wajahnya tanpa make-up terlihat tua dan keriput. "Jangan ambil rumah saya. Ini rumah warisan suami saya. Kalian perampok. Saya kenal pejabat, saya akan laporkan kalian," teriaknya dengan suara parau. Tapi tidak ada yang peduli. Petugas tetap menjalankan tugasnya. Ibu Ratna, wanita yang dulu menendang koperku di tengah hujan, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya diusir dari istananya. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertamu. Dan di mana Rama? Di sudut video itu, aku melihat Rama. Ia berdiri mematung di samping mobil sedan mewahnya yang juga sedang ditempeli stiker sitaan. Ia tampak hancur. Tapi kehancuran terbesarnya bukan karena kehilangan harta, melainkan karena pengkhianatan. Seorang wanita keluar dari rumah dengan menyeret 2 koper besar Louis Vuitton. Itu Bella. Ia mengenakan kacamata hitam, tidak sedikit pun menoleh ke arah Ibu Ratna yang sedang meraung. Ia berjalan cepat menuju sebuah taksi yang sudah menunggu. Rama mengejarnya, menarik lengan Bella. "Sayang, kamu mau kemana? Kita harus hadapi ini sama-sama. Jangan tinggalkan aku." Bella menghempaskan tangan Rama dengan kasar. Suaranya terekam jelas oleh kamera wartawan yang meliput. "Sama-sama? Kamu pikir aku mau hidup gembel di kontrakan sempit? Bangun, Rama. Aku menikahimu karena kamu kaya. Kalau kamu miskin, buat apa aku bertahan? Urus saja ibumu yang gila hormat itu." Bella masuk ke dalam taksi dan membanting pintu, meninggalkan Rama yang terpaku sendirian di tengah kerumunan tontonan warga. Istri yang ia banggakan, yang demi dia Rama tega membuangku dan anak-anak, kini membuangnya seperti sampah di saat ia jatuh. Aku mematikan tabletku. Cukup. Aku sudah melihat cukup. Tidak ada rasa sorak-sorai di hatiku. Tidak ada rasa ingin tertawa jahat. Yang ada hanya rasa kasihan. Kasihan pada kesombongan yang menghancurkan diri mereka sendiri. Balas dendam terbaik ternyata bukan dengan menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri, tapi dengan membiarkan mereka melihat betapa bahagianya aku tanpa mereka, sementara mereka hancur oleh ulah mereka sendiri. Aku bangkit dari sofa,
berjalan menuju balkon penthouseku. Angin sore menerpa wajahku dengan lembut. Di bawah sana, kota Jakarta terhampar luas, gemerlap lampu mulai menyala satu persatu. Bunda. Suara riang itu memecah lamunanku. Lana dan Lano berlarian ke arahku. Mereka baru saja pulang dari les piano. Wajah mereka berseri-seri, pipi mereka kemerahan dan sehat. Bunda lihat deh, Lano dapat nilai 100 lagi. Pamer Lano sambil menyodorkan kertas ujiannya. Lana juga. Lana dipuji guru karena main pianonya bagus. Timpal Lana tak mau kalah. Aku berlutut, merentangkan kedua tanganku lebar-lebar, dan memeluk kedua malaikat kecilku itu. Aroma tubuh mereka, campuran keringat anak-anak dan minyak telon yang khas, adalah aroma surga bagiku. Kalian hebat. Bunda bangga sekali sama kalian. Bisikku, mencium puncak kepala mereka bergantian. Bunda kenapa nangis? Tanya Lana sambil menyeka sudut mataku dengan jari mungilnya. Aku tersenyum, menggeleng pelan. Ini air mata bahagia, sayang. Bunda cuma bersyukur punya kalian. Lano memeluk leherku erat. Kita nggak butuh papa kaya raya ya, Bun. Kita cuma butuh Bunda. Kata-kata itu menyempurnakan segalanya. Mas Rama dan Ibu Ratna mungkin sekarang sedang meringkuk di kontrakan sempit. Persis seperti yang kualami 6 tahun lalu. Bedanya, aku punya cinta dan harapan yang membuatku bangkit. Mereka hanya punya penyesalan dan kebencian yang akan menggerogoti sisa hidup mereka. Aku berdiri, menggandeng tangan kedua anakku. Yuk, kita masuk. Bunda sudah masakan sup iga kesukaan kalian. Kami melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat, meninggalkan balkon dan kenangan masa lalu di luar sana. Pintu kaca tertutup rapat. Namaku Elena. Aku pernah dibuang, dihina, dan diinjak-injak. Tapi aku menolak untuk hancur. Aku mengubah air mata menjadi berlian, dan mengubah hinaan menjadi tangga menuju kesuksesan. Kisahku dengan mereka sudah selesai. Bab buku kehidupan lamaku sudah kututup rapat-rapat. Sekarang, aku sedang menulis buku baru. Buku tentang kebahagiaan, tentang kemandirian, dan tentang masa depan yang cerah bersama Lana dan Lano. Dan percayalah, bab-bab selanjutnya akan jauh lebih indah.